Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi Kila pada hari ini dinyatakan dibuka. Matur nuwun, mohon muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah meluangkan waktu hadir di kegiatan atau sosialisasi kegiatan Kila. Saya yakin banyak dari Bapak dan Ibu yang belum tahu Kila itu apa sih gitu. Kila ini nama makanan kah atau nama apa kita belum tahu. Jadi Kila ini adalah suatu program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Perfilman, Musik dan Media yang merupakan singkatan dari Kita Cita Lagu Anak Indonesia. Program Kila atau Kita Cita Lagu Anak Indonesia ini tahun ini sudah memasuki tahun keempatnya. Jadi kita sudah mulai programnya dari tahun 2020, 2021, 2022 dan tahun ini adalah tahun keempat kita, yaitu program Kila di tahun 2023. Nah, untuk di program Kila tahun 2023 ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu supaya kita bisa bercerita Kila itu apa sih dan kegiatannya apa. Kedua, kita juga melakukan sosialisasi kepada para anak-anak atau kepada masyarakat umum dalam bentuk pentas kegiatan Kila. Nah, itu rencananya nanti kita akan lakukan juga di Surabaya pada tanggal 6 April besok. Lokasinya di Balai Budaya mulai pukul 3 sore. Nanti saya ceritakan sedikit tentang kegiatannya seperti apa dan bagaimana. Nah, untuk kegiatan Kila sendiri sebetulnya adalah beranjak dari keprihatinan kita tentang kurangnya atau minimnya ketersediaan lagu-lagu anak yang baik dan bermutu dan sesuai dengan peruntukan usia si anak. Nah, dari situlah akhirnya Kemendikbudristek akhirnya menginisiasi kegiatan yang kita namakan Kila ini. Kita melakukan dalam berbagai bentuk acara, salah satunya adalah lomba. Jadi tahun 2020, 2021, 2022 ada kegiatan lomba cipta lagu, ada kegiatan lomba menyanyi, dan ada kegiatan lomba aransemen lagu. Untuk lomba cipta lagu sendiri, kita akhirnya sudah mempunyai kurang lebih 15 karya lagu anak-anak dengan peruntukan usia SD dan peruntukan usia PAUD. Di tahun 2023 ini rencana kami ke-15 lagu dari para pemenang lomba cipta lagu ini yang kita ingin sosialisasikan secara lebih masif kepada anak-anak atau kepada siswa-siswi di mana pun mereka berada gitu. Dan khusus untuk tahun 2023 ini nanti Kila hanya akan mengadakan lomba menyanyi. Jadi kita hanya ada lomba menyanyi yang dibagi menjadi kelompok usia 5-7 tahun dan kelompok usia 8-13 tahun. Jadi pembagiannya ini kita tidak bicara pembagian PAUD dan SD, tapi kita pembagiannya berdasarkan kelompok usia. Nah, untuk kegiatan lomba menyanyi ini sendiri sebetulnya sangat sederhana. Jadi para anak-anak ini nanti hanya diminta untuk mendaftar secara online di website situs atau situs www.kilaindonesia.id. Nanti saya kasih lihat alamatnya juga. Di website tersebut bisa melakukan registrasi baik nama dan lain-lain sampai untuk mendaftarkan lomba. Nah, untuk melakukan kegiatan lomba nanti para peserta diharuskan mengirimkan video pada saat anak tersebut menyanyi. Tapi video yang dikirimkan harus dibuat dalam continuous shot. Jadi dalam arti kata lain, kita harus melakukan pengambilan video itu 1 kali gambar, tidak terputus dan tidak diedit. Jadi kita tidak mengharapkan ada video yang diedit sampai suaranya diedit bagaimana supaya jadi video bagus dan tidak. Karena memang 3 tahun pengalaman kami, banyak dari para peserta akhirnya merasa minder. Karena kok yang dari tempat-tempat dari kota-kota besar mereka suaranya diedit, mereka bikin video klipnya masuk studio dan lain-lain. Nah, tahun ini kita hindari itu semua. Kita bikin permainan ini menjadi lebih fair atau lebih adil. Jadi mereka hanya kita minta membuat video dengan menggunakan kamera sederhana atau handphone, termasuk juga merekam suaranya hanya menggunakan handphone atau kamera sederhana. Tidak melakukan proses editing baik gambar ataupun suara. Saya juga ditemani sebetulnya oleh
kakak, di para senior saya. Yang pertama ada Kak Tanti Udoro. Kak Tanti Udoro ini adalah vokal director kita. Jadi nanti Kak Tanti juga akan memberikan tips kepada Bapak dan Ibu lagu mengasah vokal seorang anak seperti apa sih gitu. Karena saya yakin mungkin dari Bapak dan Ibu mengerti soal penyanyi, tapi untuk mengenal cara vokal yang baik seperti apa mungkin masih banyak yang kurang, tapi mungkin nanti Kak Tanti bisa berikan masukan-masukan. Kedua ada Kak Alfa di Bagusnya. Kak Alfa ini adalah salah satu pemenang lomba aransemen Kila. Nah, Kak Alfa itu pertama kali menang itu lomba aransemen lagu nasional ya kayak. Terus kedua lomba aransemen lagu tema. Nah kali ini nanti Kak Alfa memberikan masukan juga kepada Bapak dan Ibu. Ini kaitannya dengan masukan-masukan yang kita terima mengenai kegiatan Merdeka Belajar. Pada saat mereka belajar, kita kan para guru diharapkan bisa menyampaikan informasi dengan berbagai cara. Nah, Kak Alfa nanti mungkin akan bercerita bagaimana menyampaikan informasi pembelajaran menggunakan lagu ya Kak ya, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir di sini ada Kak Dino. Nah, Kak Dino ini kalau bahasa kerennya sound engineer kita, tapi sebenarnya bahasa Indonesianya jadi pengarah vokal, pengarah tata suara. Nah, jadi berkaitan dengan kegiatan lomba tadi yang kita diminta untuk membuat video hanya menggunakan handphone atau menggunakan kamera sederhana. Nah nanti Kak Dino nih akan kasih tahu tipsnya bagaimana sih kalau kita hanya menggunakan handphone, menggunakan kamera sederhana, tapi suaranya bisa tetap baik atau bisa maksimal, kurang lebih gitu ya Kak Dino ya. Nanti dari itu Kak Dino akan bercerita lebih banyak. Nah kembali ke soal Kila Indonesia, di mana memang Kila Indonesia tahun ini nanti kita akan melakukan kegiatan sosialisasi di 4 kota. Yang pertama kita sudah lakukan kegiatan sosialisasi serupa termasuk juga dengan kegiatan pentas kemarin itu adalah di Semarang tanggal 17 Maret. Lokasinya di Raja Wali Semarang Cultural Center dan itu alhamdulillah sold out. Jadi ternyata banyak anak-anak dan orang tua yang ternyata rindu dengan acara musik anak-anak. Nah, Kila ini hadir kali itu ke Semarang dan kita full di sana. Acara itu satu hal yang sebelum saya terlalu jauh, acara ini gratis, tidak ada bayar sama sekali. Baik kegiatan lomba sampai kegiatan pentas ini semuanya gratis. Nah, khusus untuk Surabaya, kita rencananya akan hadir besok tanggal 5 April, lokasinya di Balai Budaya, kalau tepatnya di alun-alun di Balai Budaya, pukul 3 sore. Nah, jadi kami juga mengundang para Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga untuk bisa mengajak siswa-siswinya untuk bisa hadir juga ke acara tersebut gratis. Tapi kami mohon untuk melakukan reservasi tempat terlebih dahulu karena memang tempatnya walaupun Balai Budaya cukup besar, kapasitasnya 754 duduk, tetap ada keterbatasan. Jadi mohon untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Apa yang akan kita lihat di sana? Kita akan bikin pertunjukan drama musikal. Drama musikal saya bilang drama musikal sederhana karena 80% nanti kontennya adalah lagu. Lagu karya pemenang lomba cipta lagu Kila tahun 2020 sampai 2022 dan yang membawakan adalah para pemenang lomba Kila dari berbagai daerah. Dan kebetulan untuk Surabaya sini terlibat nanti apa kebetulan kebanyakan adalah anak-anak yang berdomisili dari Jakarta dan Jawa Timur. Kemarin pada saat Semarang kebanyakan adalah dari Jakarta dan Jawa Tengah. Kurang lebih itu dan sekarang mungkin saya langsung bergerak saja untuk reservasi. Di sini nomornya juga sudah tertera untuk nomor reservasinya dan untuk kegiatan lomba sendiri semua kegiatan lomba bisa diakses melalui situs web Kila yaitu www.kilaindonesia.id dan untuk informasi soal pendaftaran dan lain-lain semuanya bisa Bapak Ibu lihat di Instagram Kila Indonesia.id akunnya. Lihat lagu-lagunya itu ada di YouTube Kila Indonesia dan terakhir itu untuk kontak numbernya itu sudah tertera 0812 809 021. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau ternyata pada saat Bapak Ibu menghubungi hotline number responnya agak lambat. Kami mohon maaf karena memang cukup banyak dalam setiap hari kami menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai kegiatan Kila ini. Jadi kami pastikan itu akan dijawab oleh tim operator kami. Untuk kegiatan lomba yang selanjutnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada hotline number dan bisa membuka juga tautan di situs web kilaindonesia.id. Di sana bisa lakukan pendaftaran, bisa mengunduh lagu minus one-nya, bisa mengunduh contoh lagunya, bisa mengunduh partiturnya,
Total ada 15 lagu yang ada di situ, dan keseluruhan lagu-lagu tersebut boleh digunakan oleh Bapak dan Ibu sebagai materi pengajaran di sekolah. Gratis semua, karena memang ini hak penggunaannya ada di bawah kuasanya Kemendikbudristek secara langsung. Jadi silakan untuk dipakai, dimaksimalkan selama tidak digunakan untuk kegiatan komersil. Beranjak ke yang berikutnya, tadi memang kita berbicara soal tips, dan di sini mungkin Kak Tanti, karena waktu terbatas, jadi saya harus agak memberi. Kak Tanti di sini akan sedikit bercerita bagaimana mengasah vokal anak secara cepat dan tepat, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya persilakan ke Kak Tanti. Halo. Izin ke depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Saya Tanti Udoro. Saya kebetulan dipercaya oleh Kila menjadi pengarah vokal, dan ini tahun keempat. Oke. Kenapa sih kok sebenarnya kita ketemu? TK dan SD, karena sasarannya kita ini putus-putus bentar ya. Oke, ini lebih benar. Oke, sasaran lombanya itu ada dua, yang satu 5 sampai 7 seperti dikatakan Pak Bambang tadi, dan yang kedua 8 sampai 13. Jadi ini semua ada di range-nya TK dan SD, dan kami yakin sekali bahwa untuk mengajarkan anak-anak yang paling benar tuh dari gurunya, gitu. Ya, kita nyanyi dulu ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Yuk dulu. Aku punya kata-kata itu dia. Lagunya gini. Bangun, bangun pagi-pagi. Yuk, 1, 2, 3. Bangun, bangun pagi-pagi, aku segera mandi. Yuk, aku segera mandi, tidak lupa menggosok gigi. Yuk, tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki, bersihkan kepala hingga kaki. Ulang ya. Bangun, bangun pagi-pagi, aku segera mandi, tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki. Ada situ yuk. Bangun, bangun pagi-pagi, aku segera mandi, tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki. Itu dulu ya Bu, selanjutnya nanti dulu. Bu, Pak, maaf, saya nyebut satu dulu. Bu, saya minta tepuk tangan buat kita semua yuk. Habis, saya dekat banget ngomong. Bu, lalu kita nyanyi. Cara menyanyi buat anak-anak SD sama TK yang harus banget dilakukan adalah kita membuat mereka mengerti dong isinya, benar? Terus membuat mereka juga menyanyikan dengan cara yang benar. Kalau saya yakin semua ibu bapak sudah tahu, saya hanya mengingatkan saja. Kalau kita bicara nyanyi, berarti balik lagi tadi, menyanyi itu adalah bicara dengan ditambahin nada. Jadi kita kalau bilang mandi, itu mandi. Artinya mandi. Nah, lihat saya. Semuanya bukanya ke bawah. Mandi. Bukan mandi, bukan itu. Ya, kita nggak bisa. Atau ini dibikin kadang-kadang ada ya yang bilang mandi. Kita kan nggak pernah bilang kamu mandi ya, gitu kan nggak pernah gitu, pasti mandi. Ya, bangun pagi-pagi. Kalau yang paling sederhana, kita taruh 2 tangan di sini, terus semua huruf vokal tidak boleh melebihi si tangan ini. A, I, bukan I, U, E, O. Nah, O. Jadi kita juga nggak capek nggak A, I, U, E, O nggak gitu ya, tapi A, I, U, E, O. Sekarang
Boleh? Iya. Yuk kita nyanyi lagi ya. Bangun, bangun, pagi, kasih jeng doa, bangun, bangun, pagi-pagi, aku Segera mandi, tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki. bangun, pagi-pagi, aku segera mandi, Tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki. Pagi-pagi aku segera mandi, tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki. sambung ya. Ayo mandi, gosok-gosok pakai sabun, ikutin ya. 1, 2, 3. Ayo mandi, gosok-gosok pakai sabun. Terus Badan bersih, bau wangi, siap pergi melangkah pasti. Lagi. Ayo mandi, Gosok-gosok pakai sabun, badan bersih, bau wangi, siap pergi melangkah pasti. ya kan ibu? Bangun pagi-pagi, aku segera mandi, tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki. Bangun pagi-pagi, aku segera mandi, tidak lupa menggosok gigi, bersihkan kepala hingga kaki. Ayo mandi, gosok-gosok pakai sabun, badan bersih, bau wangi, siap pergi melangkah pasti. Kasih yang pertama. Baiklah. Sebentar. Sampai boleh. Ulang dulu. Yang satu, tadi cara menurut saya kita ngomong seperti kita bicara nyanyinya itu. Kenapa saya mendapatkan beberapa dalam 3 tahun ini kan kita menerima ribuan video ya Bu. Nah itu tuh banyak banget yang nyanyinya di anak gede. Kayak anak gede tuh gini, misalnya di Vibra. Mandi, gitu anaknya gitu. Aku sebel banget. Iya, dibikin bagus, maksudnya mau bagus, tapi kita harus menjaga anak-anak tetap jadi anak-anak. Nah, makanya harus datang tuh besok di balai kota, biar tahu bahwa anak-anak itu kan ada anak yang dari menang yang 57 sama yang 813. Mereka itu dengan suaranya masing-masing. Jadi suara anak-anak tuh indah Bu. Pak, suara anak-anak tuh indah. Jadi jangan dibikin kayak orang gede, jangan kayak Agnes Monica gitu, belum sampai situ. Itu merusak sekali gitu. Ya, satu. Terus yang kedua, kita guru, saya juga guru, pasti harus menjaga anak-anak itu tidak over make up. Rasanya itu aja yang paling dasar, bahwa mereka harus mengerti artinya, mereka harus nyaman nyanyinya dan bicara seperti ngobrol. Jadi mereka kalau lagi gembira, nah kita juga pas nyanyi senyum dong Bu. Aduh galak banget, aku sampai takut. Senyum ya, senyum kalau pas lagunya itu. Yuk diulang lagi, ada yang mau merekam silakan pakai itu aja. Galak banget ya. Dan tuh, nyanyi yuk. Bangun, bangun, bangun.
dan saya di sini akan mencoba mengutarakan ide bahwa lagu itu sebenarnya sangat powerful ya buat semuanya. Jadi biasanya pasti di rumah atau di sekolah ada yang punya lagu buat ngajarin anaknya. Ada pasti ya. Misalkan kayak tadi nih, ayo mandi. Nah, tapi kali ini saya pengen coba membuat lagu ini benar-benar untuk ngajarin anak belajar. Ya. Jadi lagu yang kita masukkan kata-katanya berisi materi pelajaran. Ya. Contohnya, ada sebuah bentuk, ini liriknya ya. Ada 3 sisinya. Ini alasnya, ini tingginya. Ini namanya tinggi. Kelilingnya jumlahkan ketiga sisi. Ya, keliling, jumlahkan ketiga sisi ya. Luasnya setengah alas kali tingginya. Mudahnya matematika, aku pasti bisa. Saya tanya dulu, ini rumusnya benar gak? Benar ya, takutnya salah. Yang kedua, ada sebuah bentuk persegi panjang. Ini lebarnya, ini panjangnya. Luasnya panjang kali lebar. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Mudahnya matematika, aku pasti bisa. Nah, saya selalu menggunakan kata di belakang, mudahnya matematika, aku pasti bisa. Itu ada semacam kalimat peneguhan bahwa ini mudah dong, aku pasti bisa, gitu ya. Oke, sekarang kita coba dengerin lagunya. Silakan mengerti. Maaf, salah. Nggak apa-apa. Udah langsung tangkap ya. Ayo. Ada sebuah bentuk, ada 3 sisinya. Ini namanya alas, ini namanya tinggi. Bahkan ketiga sisi, luasnya setengah alas kali tinggi. Mudahnya matematika, aku pasti bisa. Ada sebuah bentuk persegi panjang. Ini lebarnya, ini panjangnya. Luasnya panjang kali lebarnya. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Mudahnya matematika, aku pasti bisa. Saya sengaja nggak masukin, kita cari yang paling simpel supaya anak-anak bisa langsung menangkap. Dan ini kan langsung masuk ke intinya ya. Ada segitiga, 3 sisinya, ini alasnya, ini tingginya. Kalau bisa kasih peragat ya Bu, nanti di sekolah ada alasnya, ada tingginya, biar anak-anak tahu oh, ini alas, ini tinggi. Oke, yang tinggi ini tinggi. Nah, lalu kelilingnya jumlahkanlah ketiga sisinya. Ya, mudah sebenarnya. Sekarang masalahnya kan ketika pengetahuan itu dimasukkan ke dalam lirik sebuah lagu, PR-nya di situ berarti. Nah, saran saya bagi orang-orang yang kepingin bikin lagu seperti itu, bikin aja. Tapi temanya dipersempit supaya anak-anak mudah menerima. Untuk segitiga ini dan persegi panjang di kelas berapa dapatnya Bu? Kelas 5 Oh, ada 4. Oh, beda-beda. 3 sudah kan? Nah, Mas 3, oke. Nah, jadi kebetulan notasinya kan notasi yang mudah, jadi mudah cepat ditangkap sama anak-anak. Biasanya anak-anak tuh menangkap 2. Pertama notasi lagunya, yang kedua liriknya. Kadang-kadang nggak dapat dua-duanya tuh, atau kadang-kadang cuma dapat 1. Dia dengan lagunya tuh selalu hafal, tapi liriknya dia lupa gitu. Tapi ada juga yang suka nangkap luas alas, setengah alas kali tinggi, bisa gitu ya. Nah jadi, tapi ketika diulang terus menerus, lama-lama dia nyampe juga, hafal gitu. Tiap hari harus diperdengarkan ya. Saya punya anak di rumah cerdas sih,
itu ketika kita ajari 2 kali, 3 kali dia langsung nangkep. Tapi besoknya dia nggak secerdas kemarin gitu, lupa sama sekali. Jadi kita perlu sesuatu buat membantu dia, buat mengingatkan. Lagi kira sekali, coba kita nyanyikan sama-sama ya. Sebentar, buat ibu itu gampang nggak kira-kira nadanya? Lumayan ya. Oke, sekali lagi, mari bantu di. Ada sebuah bentuk, ada 3 sisinya. Ini namanya alas, ini namanya tinggi. Kelilingnya tulangkan ke 3 sisi. Luasnya setengah alas kali tinggi. Mudahnya Matematika aku pasti bisa. Persegi panjang. Ada sebuah bentuk persegi panjang. Ini lebarnya dan ini panjangnya. luasnya panjang kali lebarnya, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Mudahnya matematika aku pasti bisa. Langsung bisa dong ternyata ya. Mudah kan berarti ya. Kalau ibu bapak kepingin memasukkan mata pelajaran, silakan. Carilah satu tema yang jangan terlalu panjang, cukup beberapa poin aja gitu, supaya mudah dihafal, diulang-ulang terus sehingga dia masuk ke dalam bawah sadarnya. Jelaskan bahwa untuk mengikuti lomba, para peserta harus membuat video secara sederhana. Tapi bagaimana cara kita untuk memaksimalkan video sederhana itu supaya suaranya tetap baik? Di sini kami juga sudah ada Kak Dino. Kak Dino akan memberikan beberapa tips dan beberapa cara ya Kak ya, supaya hasilnya termaksimal. Kak Dino, saya Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dino. Saya di sini sebagai pengarah tata suara untuk program KILA dari tahun 2021 ya. Dari tahun 2021 saya bergabung dengan program KILA Indonesia sebagai pengarah tata suara untuk produksi lagu-lagu KILA. Jadi seperti yang sudah kita dengar tadi dari Pak Bambang, ketika Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti lomba menyanyi, diharuskan untuk membuat video menyanyi. Nah, dengan sederhana, hanya dengan menggunakan handphone. Dan bagaimana tipsnya supaya kita merekam vokalnya itu bersih, terdengar jelas hanya dengan menggunakan handphone, karena kita sudah tidak diperbolehkan rekaman di studio ya, karena berkat perkembangan teknologi Bapak Ibu hari ini di studio itu suara vokal udah bisa diedit sedemikian rupa, dari yang fals bisa jadi bagus gitu. Kita menghindari kecurangan itu karena biar terlihat lah aslinya kayak gimana suara-suara anak-anak Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau membagikan tips untuk merekam suaranya dengan menggunakan handphone. Yang pertama-tama kita siapkan adalah satu handphonenya sendiri, smartphone ya Ibu-Ibu, dan headset yang ada mikrofonnya. Biasanya untuk telepon itu ada headset yang ada mikrofonnya gitu yang di tengah kabel. Lalu untuk aplikasinya kita bisa install yang namanya Bandlab di Play Store. Itu ada di Play Store dan App Store, itu ada namanya Bandlab. Itu aplikasi untuk merekam suara vokalnya dan menggabungkan dengan -1 dari musik KILA Indonesia tadi. Bentuknya seperti ini Bu-Ibu, yang warna merah. Nah, ketika kita buka, nanti ibu bapak bikin akunnya dulu, lalu masuk seperti ini. Lalu kita pilih tanda plus yang ada di bawah ini. Oh iya, boleh Bu.
Mohon maaf karena waktunya agak terbatas ya, jadi agak ngebut saya di sini. Nah, kalau udah pilih yang tanda plus di bawah ini, kita pilih import file yang di pojok kiri atas. Nah, nanti muncul folder seperti ini. Kita download dulu musiknya dari website Kilang. Saya kasih contoh, tadi saya sudah download lagu dari Mbak Tati yang berjudul Ayo Mandi ini, kita pakai sebagai contoh, kita pilih. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu file musiknya, kita bisa dengar. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk merekam vokalnya bagaimana, kita colokkan dulu headset yang ada mic-nya tadi, lalu kita pilih tanda plus di bawah track -1 ini. HP-nya ditampilkan LCD. Waduh, ya, mohon maaf. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya saja. Nanti ada nomor WhatsApp saya juga. Kalau mau tanya lebih detail bisa langsung ditanyakan ke saya. Baik, saya lanjutkan. Ini kita pilih yang paling atas Bapak Ibu, voice atau audio. Nah, ini muncul seperti ini. Ini berarti sudah siap untuk merekam vokalnya. Bagaimana cara merekam vokalnya? Ini kita pencet yang warna merah bulat di bawah ini. Nah, ini udah dia sekaligus memutar musiknya, jadi kita bisa dengar musiknya dari headset, lalu bisa nyanyikan lewat mikrofon si headsetnya itu tadi. Langsung terekam secara otomatis di sini. Nah, posisi mikrofonnya bagaimana supaya suaranya terdengar jelas? Itu kurang lebih 1 jengkal dari mulut, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti suaranya bisa sember, atau kalau terlalu jauh nanti terdengar kurang jelas. Jadi kurang lebih 1 jengkal dari mulut depan sini, itu nanti bakal terdengar jelas.